Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo adik-adik mahasiswa, apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, seperti biasa, saya Hastuti Mustaqim akan membawakan materi mata kuliah pengantar ekonomika dengan pokok bahasan pasar monopoli dan oligopoli. Silakan kalian simak. Manusia hidup bermasyarakat tidak lepas dari kegiatan perekonomian. Bahkan setiap hari kita terlibat dalam aktivitas perekonomian. Pasar adalah salah satu tempat yang penuh dengan kegiatan perekonomian. Ada beberapa jenis pasar, diantaranya adalah pasar monopoli dan pasar oligopoli. Pada pasar monopoli, biasanya keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan monopoli adalah melebihi batas normal. Hal ini disebabkan karena ada berbagai hambatan yang sangat tangguh yang didapatkan oleh perusahaan pesaing untuk masuk ke dalam industri tersebut. Pada pasar oligopoli, ada beberapa perusahaan yang menguasai banyak perusahaan di pasar dan menawarkan barang atau jasa yang sejenis sehingga persaingan menjadi terbatas. Ciri pasar monopoli. Pertama, industri satu perusahaan. Pada pasar ini, para pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Jika mereka menginginkan barang, maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh pasar monopoli, dan para pembeli tidak dapat berbuat apa-apa dalam menentukan syarat jual beli. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang tidak terdapat barang substitusi atau barang pengganti yang dapat menggantikan barang tersebut. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini, pasar monopoli tidak akan terwujud. Sebab dengan adanya hal tersebut, maka akan terdapat beberapa perusahaan di dalam industri. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya. Oleh sebab itu, perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price setter. Dengan mengadakan pengendalian atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan, perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri, maka ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Pembeli yang memerlukan barang yang diproduksinya terpaksa membeli kepadanya, walaupun perusahaan monopoli sering membuat iklan. Iklan itu bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Ciri pasar oligopoli. Yang pertama, menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Pada perusahaan dalam pasar oligopoli menghasilkan barang yang standar. Industri dalam pasar oligopoli sifatnya banyak dijumpai pada industri yang menghasilkan bahan mentah seperti bensin, industri baja, aluminium, dan industri semen. Di samping itu, banyak pula pasar oligopoli yang terdiri dari perusahaan yang menghasilkan barang berbeda corak. Yang kedua, kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Tanpa adanya kerjasama, kekuasaan menentukan harga menjadi lebih terbatas.
Apabila suatu perusahaan menurunkan harga dalam waktu yang singkat, ia akan menarik banyak pembeli. Perusahaan yang kehilangan pembeli akan melakukan tindakan balasan dengan mengurangi harga yang lebih besar, sehingga akhirnya perusahaan yang mula-mula menurunkan harga akan kehilangan langganan. Tetapi, jika perusahaan dalam oligopoli bekerja sama dalam menentukan harga, maka harga dapat distabilkan pada tingkat yang mereka kehendaki. Yang ketiga, pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Iklan sangat diperlukan oleh perusahaan oligopoli yang menghasilkan barang dengan berbeda corak. Kegiatan promosi secara iklan yang sangat aktif bertujuan untuk menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama. Perusahaan oligopoli yang menghasilkan barang standar membuat pengeluaran untuk iklan yang lebih sedikit untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Itulah tadi materi kita kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan insya Allah pekan depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang berbeda. Selanjutnya kita akan adakan interaksi di fasilitas chat Google Classroom. Sampai jumpa.